BPJS na kunaon ieu. Can aktif ibu semayar BPJS acan? Teu mayar. Naon? Damal di minggu teh. Oh, damal 3 minggu boga kartu BPJS. Ya harus 14 hari akan si Dede. Rumah sakitnya mana? Siloam. Siloam Sulor. Kayak diuruskan ku namina Sulor. Ibu nomor teleponnya sabaraha? Nah, sok nanti suamina dihubungi, besok diuruskan ku namina Sulor di rumah sakitnya nya. Ya. Terus nya, sok nomor handphonenya. Sok, mohon. Yuk, lewat. Yuk, jalan. Mohon ya, kita teruskan ya. Ya, mohon ya. Sakit. Mohon. Pak, Bapak kerjanya di mana? Di security Pak. Oh, baru anaknya sakit apa? gula darahnya naik Pak. Gula darah. Sekarang dirawat. Masih dirawat di. Ya udah nanti besok diurusin. Siap. Ya. Siap. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ngalahirkeun. Hah? Oh. Anu sakitna saha kamari teh? Ini Pak bayi Oh, bayi umur sebulan. umur sebulan. Mohon. Oh, sakit apa? Kan panas Pak sehari. Terus? Buang air terus. Terus? Terus kan itu apa ke bidan. Kata bidan katanya kalau bayi baru lahir apa buang air lebih dari 3 kali masih normal katanya. Nah, terus? Terus kan berlangsung ke 5 hari, ke 6 harinya dibawa lagi ke bidan. Kan udah pucet Pak. Nah, udah itu bawa ke bidan, kata bidan katanya nggak kenapa-napa masih normal kalau 5 kali mah. Nah, udah itu dibawa ke rumah. Di perjalanan teh tidur Pak, si Dede teh ditidurin di rumah. Pas belum setengah jam sesek. Langsung Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke Rumah rumah sakitnya sakit. Siloam. bukan Pak, ke Ya. Ija dulu. Kemana? Ke rumah sakit Ija. Rumah sakit Ijara di mana? Cikampek Pak. Oh, Cikampek. Ai teteh orang mana? Orang Cikampek. Karawang. Oh, rumah sakit Ija di Cikampek. Nah, terus? Terus kan katanya nggak ada ruangan katanya kan. Terus Harus ke ketemu. ruangan bayi. Akhirnya dibawa ke Siloam. Bukan ke itu dulu ke Elsa. Elsa. Elsa teh mana? Yang Masih Cikampek, Pak. Masih Cikampek. Penuh juga. Sama penuh juga. Udah 2 kali bawa berarti. Ya. Terus? Udah gitu teh dari itu disuruh ke Siloam, kalau enggak ke Tamrin katanya. Akhirnya ke Siloam. Akhirnya ke Siloam. Dirawat di Siloam. Di Siloam. Berapa hari? Seminggu. Masuk aja ke Siloam. Ya, BPJS-nya baru ya. Kata suami katanya belum aktif karena di perusahaan katanya kerja di mana sekarang Akang? Kerja di Dharmapati Pak. Darmapati itu perusahaan apa? Satpam Pak. Oh, jadi security. Mohon. Security-nya di pabrik mana? Di pabrik PT HIM Pak, anu menuju proyek di depan toko. Oh, depan Kopo, PT HIM di situ. Bapak security di situ. Iya, Pak. Kerjanya baru berapa bulan? Ada 3 mingguan Pak. 3 minggu. Berarti BPJS-nya baru
punya kepesertaan sebagai karyawan, ya kan? Berarti outsourcing ya? Iya Pak. Outsourcing, sehingga masuk rumah sakit tidak bisa diklaim, ya kan? Karena BPJS-nya baru berlaku belum 14 hari. Sebelumnya tidak punya kepesertaan BPJS. Tidak ada Pak. Perorangan tidak ada. Tidak ada. Yang bantuan dari pemerintah tidak ada. Tidak ada, soalnya kan abdi kan seacan di itu kan damel di pabrik anu sandesnya ya punya. Jadi sugan pemikiran abdi teh langsung otomatis dilanjut gitu Pak. Gitu. Sebelumnya punya BPJS. BPJS anu karyawan mohon. Tetapi ketika berhenti kemudian berhenti terus selang beberapa minggu gitu dinonaktifkan. Kirain itu langsung lanjut ke ya BPJS-nya tidak dibayarkan oleh perusahaan yang pertama. Dikiranya oleh Bapak lanjut oleh perusahaan yang kedua. Jadi baru masuk lagi daftar lagi. Betul, Pak. Ini anak keberapa? Anak keempat Pak. Anaknya banyak banget sih. Iya Pak, yang nomor 2 nggak ada Pak. Meninggal. Yang ketiga ada. Yang ketiga ini Pak, yang kecil. Yang pertama? Yang pertama alhamdulillah ada. Artinya anaknya sudah relatif cukup menurut saya. Iya Pak. Makanya ini Ini mau KB. Udah Pak, udah KB. Ya. Karena kan problem sekarang itu seperti saya sampaikan di debat, itu orang yang ekonominya menengah ke bawah, anaknya banyak sekarang tuh. Iya. Orang yang menengah ke atas, anaknya sedikit. Nah, itu kayak gini nih resiko sakit, tidak bisa bayar klaim BPJS. Kemudian kebutuhan pendidikan, sekolah nggak bayar, tapi kan anak-anak sekarang tuh rata-rata jajan. Teteh umur berapa? 34. Udah jangan ngelahirin lagi atuh, nanti anak 5 lagi. Ya kan? Bukan melawan takdir, tapi kan kita ini hidup harus ada ikhtiar. Kerjaannya kan loncat-loncat, pindah-pindah. Pendidikannya apa Bapak tadinya? Siap SMA Pak. SMA. Sekarang gajinya UMK. UMK Purwakarta Pak. Ya 4 ya. Iya 4. Udah lumayan lah. Iya. Udah lumayan. Yang ini sekolah. Sekolah kelas 1. TK, SD. SD. Nah, ini ceritanya kok sampai ada di wayang golek di Sukatani. Gimana? Jadi gini Pak, waktu saya berusaha nyari bantuan ya Pak, sharing-sharing sama warga, sama tetangga gitu. Bapak tinggalnya di Cikampeknya mana? Di Cikampek, Karangjaya Pak. Di Desa Karangjaya, Desa Karangjaya, Kecamatan Tirta Mulia. Tirta Mulia. Iya. Jadi Bapak tinggal di situ. Iya. Ya, waktu anak di rumah sakit, Bapak nyari bantuan. Betul Pak, nyari bantuan setelah tahu BPJS perusahaan udah nggak bisa diusahakan. Saya udah langsung minta bantuan ke pihak-pihak tertentu gitu Pak, termasuk ke ke Pak Lurah, ke yang lain-lainnya gitu Pak, supaya batas yang dikasih sama rumah sakit itu kan masih 1 hari lagi tuh Pak, hari Selasa. Nah saya mau dimaksimalkan hari Selasa tuh, ternyata hasilnya ini Pak sampai ke Dinas Sosial Kerawang gitu, supaya bisa dibantu sama pemerintah dulu atau ya, artinya kan klaim pendampingan BPJS-nya tidak bisa dibayar. Iya Pak. Tapi Bapak kan tidak punya kemampuan saat ini, kan baru bekerja kan, belum punya penghasilan. Artinya pemerintah daerah mulai desa, kecamatan, atau bagian sosial Pemda Kerawang bisa membantu mengcover ini. Bapak nggak dapat? Nggak dapat Pak. Malah saya dioper-oper Pak. Ditemuin siapa aja yang ditemuin? Itu waktu itu PSM juga Pak, PSM Desa. PSM Desa. Terus ke PSM Kecamatan juga, itu pihak telepon Pak. Dikasih tahunya, terus ke Pak Lurah gitu minta. Bapak punya nomor WA pimpinan nggak? Punya nomor WA camat, lurah? Nggak punya Pak, kalau untuk Pak Ke lurah nggak camat, bisa bantu? Pak Lurah udah menghadap nggak bisa bantu. Menghadap Pak. kemana? Ke rumahnya Pak. Oh, Bapak menghadap Pak Lurah? Menghadap ke Pak Lurah. Nggak bisa bantu juga? Nggak bisa bantu. Padahal ya mohon maaf ya Pak ya, gitu. Saya kan pernah mengabdi juga di desa gitu Pak. Mengabdi sebagai apa? Sebagai RT Pak dulu tuh. Oh, pernah jadi RT. Pernah Jadi jadi Pak Lurahnya RT. sama sekali nggak bisa bantu? Nggak bisa sama sekali, termasuk istri saya juga kan aktif di kader Pak. Kader Posyandu? Kader Posyandu gitu. Kader Posyandu anaknya banyak? Gitu. Gitu. Makanya Jadi kebingungan Pak saya tuh. Nah, jadi Bapak ini sudah bertahap nyari bantuan dari mulai kelurahan, kecamatan, kabupaten kemana Bapak? saya didampingi sama yang teman yang di dinas sosial Pak.
sama tetangga gitu. Coba kita minta bantuan ke dinas sosial. Dinas sosial yang ditemuin siapa? Kabupaten? Nah waktu itu teman Pak yang nemuin. Nah saya tuh lupa namanya tuh Kananang kalau nggak salah itu nemuin. Nah beliau juga ngebantu itu Pak, ngebantu. Ternyata ini harus kembali lagi ke puskesmas, sedangkan kita ke puskesmas udah nyobain Pak pagi-pagi sebelum berangkat. Tapi perawatannya harus di puskesmas. Harus dasarnya di puskesmas katanya gitu Pak. Dasarnya harus di puskesmas. Iya. Terus? Padahal pagi-pagi itu sebelum berangkat ke sana juga istri udah ke puskesmas dulu. Tetap sama sistem nggak bisa katanya, kalau di luar dari Kabupaten Karawang itu nggak bisa dibantu katanya. Oh, gitu. Karena rumah sakitnya di Purwakarta. Rumah sakit di Purwakarta. Iya, gitu. Jadi dia tidak bisa bantu. Iya, gitu. Kalau rumah sakitnya di Karawang mungkin bisa bantu. Gitu, Pak, gitu. Ya, tapi kan Bapak pertolongan yang tercepatnya di situ. Dari situ. Cikampek jaraknya lebih dekat ke Siloam kan. Siloam. Jaraknya. Dan nggak ada sama sekali pemikiran buat ke rumah sakit yang terbesar di Karawang kan RSUD ya Pak ya, termasuk di Ya orang panik lah, orang panik bagaimanapun gitu, Pak. anaknya harus selamat di rumah sakit mana Betul, aja. Pak. Dan waktu itu posisi lagi kerja juga Pak, langsung saya izin, langsung saya bawa anak ke rumah sakit Siloam. Terus setelah dari rumah sakit, dari Dinas Sosial Kabupaten tidak berhasil, Bapak terus kemana? Ke HRD lagi Pak, ke pimpinan, minta bantuan gitu. Cuma dari pimpinan saya kan Pak kebentur sama kerjaan ya waktu itu, minta kebijakan supaya saya diizinkan untuk mengurus dede bayi gitu, kita minta bantuan kemana-mana lagi. Ya, sampai hujan-hujanan sama anak yang gede itu Pak ke HRD itu. Dari beliau ngasih kebijakan buat diizinkan. Cuma dispensasi kalau tidak masuk kerja. Dispensasi tidak masuk kerja. Cuma kalau untuk masalah bantuan ini enggak gitu Pak. Gitu. Jadi ngebantu uang mah nggak bisa, Enggak. cuma ngasih dispensasi. Iya gitu. Terus dari gitu Bapak kemana? Dari situ saya balik lagi ke rumah sakit, terus habis dari rumah sakit udah jam besoknya udah lewat, balik ke rumah ngobrol sama tetangga. Itu gimana jalan solusinya gitu. Tetangga menyarankan katanya coba minta bantuan ke bapak gitu. Ke bapak, ke Pak Dedi coba. Dan lagi kan saya sering lihat bapak di Facebook ataupun di TikTok gitu ya, barangkali ini nyobalah Pak gitu, gimana caranya supaya anak saya ketulung gitu Pak, supaya biaya juga nggak terlalu membengkak lagi gitu. Soalnya dari pihak rumah sakit nelponin terus Pak waktu itu, saya udah mentok, udah gimana gitu, sharing sama istri, ya udah ayo kita ke Pak Dedi katanya, gimana aja caranya. Kebetulan dari tetangga tuh tahu jadwal bapak yang adalah kegiatan wayang golek. Tapi itu jadwal wayang golek jadwal yang kedua loh, pas hari pertamanya hujan. Iya, itu sorenya tuh Pak langsung dikasih sama itu, sama andai tetangga kata saya. dilaksanakan wayang golek itu pada malam sebelumnya, malam Kamis, mungkin nggak ketemu Bapak tuh. Iya Pak, Karena diundur itulah ketemu Bapak. siap ketemu bapak tuh pas kebetulan lah di perjalanan pas naik jalan itu Pak, pas tanjakan lihat rombongan bapak, alhamdulillahnya tuh rombongan bapak lewat iring-iringan mobil gitu, makanya saya cepet-cepet ke lokasi gitu Pak. Akhirnya bisa ketemu. Yang ketemu. Saya nggak tahu loh waktu itu ngerawat bayi. Dikira anak saya tuh anaknya bapak itu sakit. Anaknya bapak sakit tuh orang yang sudah berumah tangga dalam pikiran saya. Oh, ternyata anak bapak yang bayi ini yang sakit. Iya. Sengaja Bapak dapat informasi saya malam itu ke Sukatani mau nonton wayang golek. Bapak sengaja itu nemuin saya. Iya Pak, minta bantuan, makanya sama itu sambil bawa dokumen keterangan dari pihak rumah sakit gitu supaya meyakinkan Bapak gitu. Ya istilahnya ya mohon maaf ya Pak ya, istilahnya buat anak mau gimana aja lah. Nggak apa-apa. Daripada nanti punya pemikiran lainnya, saya istilahnya takut ke situ gitu Pak. Gitu namanya manusia kan ya Pak, takutnya punya pikiran negatif atau apa. Saya menahan ke situ Pak, makanya gimana caranya mau menghadap siapa saya berani gitu Pak, demi keluarga. Gitu. Akhirnya Bapak waktu itu diantar sama Sulor. Waktu malam ketemu Bapak enggak Pak. Dokumennya kan saya bawa. Bapak terus pulang. Iya, ke rumah sakit lagi. Ke rumah sakit. Terus Sulor datang ke rumah sakit kapan?
Pak Sulor menghubungi saya supaya menanyakan untuk tentang administrasi yang di rumah sakit juga. Terus Pak Sulor menyampaikan katanya, ya udah saya coba dulu ke pihak BPJS waktu itu sebelum ada penanganan itu Pak. Gitu. Ternyata mentok juga Pak. Udah nggak bisa karena batas waktunya udah Tetap harus dibayar. harus dibayar. Nah dari situ Berapa sih Pak, bayar harus dibayar? pembayarannya sih pas saya cek terakhir tuh ternyata yang awalnya 15 sekian tuh dari WA-an ternyata nggak sampai segitu Pak. 14 juta 600-an. Hampir 15 juta lah ya. Hampir 15 juta. Berat lah kalau untuk ukuran Bapak. Iya Pak, berat. 14 juta. Betul. 14 juta berarti Bapak harus tidak menerima gaji selama 4 bulan. Iya betul Pak. Betul. Ya kurang lebih 4 bulan gaji 4 Bapak nggak diapa-apain hanya untuk berobat rumah Buat sakit. berobat anak. Gitu. Itu berat. Bisa nggak makan itu keluarga dan bisa hutang di mana-mana. Betul, Pak. Sehingga kalau saya selalu mengatakan orang sakit itu nanti orang susah sakit itu satu, dia tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Yang kedua, berhenti bekerja karena nungguin orang di rumah sakit. Yang ketiga, kemudian butuh biaya untuk makan di rumah sakit. Itu loh, itu tuh rumah sakit. Yang keempat bisa jadi dia diberhentikan bekerja karena nungguin keluarganya yang bisa. Itu Pak yang dikhawatirin saya juga Pak ke situ. Soalnya satunya masih belum 1 bulan udah banyak izin gitu Pak dari situ. Keduanya ya mau kemana lagi gitu nyari waktu itu tuh pemikiran tuh udah istilahnya udah mentok gitu Pak mau sama istri itu. Makanya Akhirnya memberanikan ketemu diri Sulor gitu. Ketemu Pak Sulor. di rumah sakit. Iya. Makanya sharing sama Selesai lah beliau. sekarang rumah sakitnya kan? Alhamdulillah Pak. Dibayar sudah bisa pulang. Dipotret ya. Iya. Ya alhamdulillah ibu anaknya selamat. Ya kan? Awalnya mah Cuma- Pak mau izin, awalnya mah tadinya mau dirujuk ke Hasan Sadikin Pak waktu pas dibawa ke Siloam. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah sekarang udah. Ya udah sehat, tinggal jagain nunggu. anaknya. Heeh. Bu ya, Bapak kembali bekerja. Iya. Bapaknya kerja kembali, nggak boleh bolos lagi. Fokus ibu ngurus anaknya agar bapak kehidupannya tidak terganggu. Ya, sehat semuanya. Amin. Yang mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti ini dan yang ngalami seperti bukan hanya bapak, banyak, ada ribuan orang di Jawa Barat ngalamin seperti ini. Sehingga ke depan ada solusinya, ya, solusinya dari negara, dari pemerintah. Ya kalau saya ini kan nasib-nasiban, bisa ketemu bisa nggak ketemu, kan? Bapak kebetulan nasibnya bagus, pas turun dari mobil, pas jalan, pas ketemu. Kalau nggak ketemu kan lewat juga, kasihan. Ya udah, ya. Ya, ibunya yang sehat, urus bayinya, mohon jangan nambah anak lagi. Ya, bapaknya kerja kembali ya. Siap Pak. Salam buat pimpinannya, bapak kerja kembali. Karena pekerjaan itu susah. Gaji 4,2 ya? 4,2. Ya 4,2 lumayan. Ukuran di kehidupan di kita gede lah segitu. Ya, Siap, sok Pak. atuh mangga Iya, ya, saya juga makasih persiapan banyak ya, Jakarta. Pak, ya. Nuhun ya. Iya, Sok makasih sehat-sehat banyak. teteh. Neng ya Neng. Iya. Ya. Oke, yuk sok. Hati-hati di jalannya. Bapak Sulor, thank you. Siap. Siap, Mas.